Oke, ketemu lagi di pagi yang sahdu. Oh, sahdu. Ada mobil lewat. Sap. Kayaknya banyak yang mau main golf nih, saudara-saudara. Oke, kita akan ini ya, sharing-sharing sedikit tentang e-bike, terutama user G660. Oke. Banyak motor. Oke, jadi ada karakter khusus atau karakter unik ya dari para pengguna Lankelesi. Yang pertama adalah rata-rata orangnya pada suka touring. Kenapa? Karena sepedanya memang memungkinkan kita untuk touring, ya kan? Terus yang kedua, rata-rata pada gatal untuk menambah kecepatannya. Kenapa? Karena memang G660 ini speed limitnya bukan 25 km per jam, tapi 32 km per jam. Nah, beberapa orang menyangka itu bisa dihack ya, tapi sebetulnya memang dari pabrikan emang sengaja di open. Dan kalau rekan-rekan cross check lagi, untuk sepeda listrik yang dijual di Amerika itu memang ada dua kelas. Saya lupa pastinya kelas apa, tapi ada yang kelas biasa, ada yang kelas plus. Yang kelas plus ini adalah sepeda-sepeda listrik yang mampu mencapai kecepatan 32 km per jam gitu. Jadi ya mungkin dari pabrikannya emang sengaja di open supaya bisa masuk ke pasar di sana. Oke. Nah, kembali lagi ke yang tadi kita bahas. Karena sepeda ini memungkinkan untuk mencapai 32 km per jam secara bawaannya atau default. Nah, di sini kita nggak aneh dan pasti banyak para pengguna Lankelesi G series, terutama bisa dilipat ini, mengganti sprocket dan chainringnya, supaya memang bisa lebih kencang ya. Tapi ingat, kalau ganti chainring sama ganti sprocket itu dengkul harus disekolahin lagi. Kenapa dengkul harus disekolahin lagi? Karena makin kencang itu tandanya makin berat ya. Memang motor bisa bantu, tapi tetap dengkul harus siap. Memang untuk di jalan datar oke lah, itu cukup mumpuni ya. Jadi untuk sprocket di sini paling rendah bisa di 11T. Di sini paling tinggi bisa 60, tapi 58T ya, kami rekomennya di 58T lah. Oke, kalau yang lain nggak perlu di upgrade. Ini kalau ini misalnya ganti Altus, ini hanya kebetulan aja. Pakai bawaannya Tourni masih bisa ya. Dan disarankan sebetulnya tidak pakai anting atau gotling. Nah, ini kita lanjut. Kalau mau di upgrade, yang harus jadi perhatian berikutnya adalah kabelnya. Ini kabelnya bawaannya adalah lewat sini di luar ya, kabelnya lewat di sini di luar. Tapi memang beberapa rekan-rekan pasti rawan tersentuh dari goesan. Jadi solusinya ada dua. Solusi pertama, kita merubah jalur kabel. Ini misalnya kita jalur kabel, saya menyebutnya lewat atas karena aslinya kan lewat bawah sini. Nanti jendulannya ini ada di sini nih, bawaan aslinya jendulannya ada di sini. Tapi kalau udah ada di atas, ini lebih aman. Ini hanya variasi saja untuk menjaga kabel. Tanpa ini pun sebetulnya nggak masalah ya. Ini bisa dilihat tidak perlu ada modifikasi khusus karena kabelnya pun masih cukup panjang. Ini jadi langsung masuk ke dalam sini. Di dalam sinilah adanya controller. Oke, itu tadi alternatif pertama. Alternatif kedua adalah ini, menambahkan extension ya di pedal. Kenapa saya menggunakan ini? Pertama, ini menjauhkan dari sini ya, menjauhkan dari, kalau ininya masih di jendulannya masih di sini. Ini jadi relatif aman dari kayuhan sepeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya pernah mengalami cranknya ini dol. Ini dol karena berapa kali ganti pedal. Jadi dengan menggunakan ini diharapkan kalau ada yang rusak bukan di chainring atau
bukan di cranknya. Diharapkan yang rusak bukan di sininya atau crank armnya ya, tapi yang rusak cukup di sini. Jadi biayanya nanti atau penggantiannya nggak mesti satu set semuanya karena agak ribet dan biayanya lumayan. Oke, terus apa lagi? Yaitu tadi kita bahas karena banyak yang suka touring, jadi banyak yang suka menambahkan tas-tas tempat penyimpanan. Di sini saya pakai tas untuk di depan, ini untuk naruh handphone, ini untuk pernak-pernik lainnya ya. Ada di kiri, ada di kanan, ya kan. Cuman baca mereknya nggak enak ini baca mereknya. Mau di spelling gimana bacanya tuh nggak enak. Bisul. Nah, mau dibaca cepat, mau dibaca lambat, bacanya sama-sama bisul. Kalau kita baca bisul sama aja ya kan. Bisul. Mungkin bagusnya diganti merek yang lain kali. Oke, kita udah bahas bisul. Sekarang kita bahas yang non bisul. Nah, karena tadi karakter pengguna G660 ini suka touring, tidak sedikit teman-teman yang menambah baterai, ya kan? Karena baterai bawaannya itu, kalau ini versi light edition, ini kuat sampai 70 kilo, 65 sampai 70 kilo lah, itu masih oke. Kalau 60-an itu berarti dia tracknya banyak tanjakannya juga. Nah di sini karena kita membeli baterai cadangan, pertanyaan berikutnya adalah di mana kita menyimpan baterai cadangan. Oke, ada beberapa alternatif. Alternatif yang pertama, ada beberapa teman-teman yang punya tempat di sini ya, tempat apa? Katakanlah bagasi, rak, ada rak di sini. Itu bisa langsung diikat di raknya, ya kan? Tapi kalau teman-teman mencari tas apa yang di belakang, tas penir, itu nggak banyak. Saya sampai detik ini belum menemukan yang ukurannya muat untuk menyimpan baterai, karena panjang baterai itu 43 cm. Kalau yang sepeda light edition itu 41 cm panjangnya baterainya. Itu saya belum menemukan tas di belakang yang bisa sepanjang itu. Jadi ada beberapa rekan-rekan yang langsung mengikatnya baterai itu di rak. Yang penting dikasih yang lembut-lembut lah, maksudnya supaya tidak terjadi hentakan, karena tidak disarankan baterai tersebut ada goncangan yang kuat. Nah di sini alternatif berikutnya adalah menggunakan tas saddle. Ini yang saya gunakan, tas saddle. Ini cukup panjang ya, ini kita bisa lihat ada tulisannya waterproof, dan ini kalau kena cahaya ini menyala. Ini Rock Bros mereknya, dan saya menambahkan tali ini ya, tali penyangga tambahan. Ini kelebihan dibanding merek lain, ini ada seperti busa untuk penyangganya, tapi kita nggak bahas itu, kita bahas kapasitasnya. Nah ini kita bisa lihat ini cukup panjang, ini kita buka dan ini dilipat, modelnya dilipat. Nah ini kalau mau nyimpen barang di luar baterai ini masih cukup, karena baterai yang saya pakai kebetulan yang panjangnya 41 cm. Nah ini masih cukup ya, jadi kita bisa lihat ini baterainya di dalam. Ini kalau kita tarik, ini jadi bisa jadi tempat penyimpanan, tidak hanya baterai saja. Ini baterainya, jadi ini bisa jadi alternatif tas saddle ini di belakang. Tapi kalau mau beli tas saddle, dicek dulu, dipastikan panjang tas sampai belakang. Saya nyarankan minimal 50 cm. Kalau kurang dari itu sangat ngepas ya. Sangat ngepas. Kenapa? Karena mekanismenya tadi, biasanya mekanismenya adalah mekanisme pelipatan dari tas saddle ini, dan ini kisaran harganya dari 200.000 sampai dengan 500.000. Oke,
Nah, ini saya lipat ya. Ini kalau misalnya kita tidak membawa baterai, kita bisa langsung lipat saja tasnya. Jadi dia lebih pendek karena baterainya kita simpan. Jadi buat teman-teman yang misalnya nggak bawa baterai, ingin lebih ringkas, tinggal dilipat saja, dia bisa lebih pendek. Bisa lebih pendek tasnya, lipatannya. Gitu. Oke. Saya kira cukup sekian untuk sharingnya. Nanti kita akan bahas lagi ya kalau ada tips-tips dan masukan. Dan kalau teman-teman ada saran, ada masukan, tips-tips tentang pemakaian sepeda ini, silahkan tulis di komen ya. Oke, salam e-bike. Semua akan e-bike pada waktunya.